oleh dunia, yang diatur, yang dibuat oleh pasti bukan negara Islam. Jadi lagi negara Islam jadi negara yang diatur oleh orang lain karena bodohnya umat Islam. Sehingga semuanya atur orang lain. Sehingga salah satu negara yang belum merdeka tidak boleh memegang senjata. Sehingga rakyat Palestina nggak boleh pegang senjata. Sehingga ngadepi senjata Israel yang canggih-canggih itu, Palestina hanya pakai ketapel sama lempar batu. Kalau pada Hamas dan sebagainya kan dari negara lain, tidak bisa melawan dari Palestina karena rakyat Palestina tidak boleh pegang senjata. Itulah maka kita harus berjuang, dan perjuangan itu harus mulai dari bawah. Salah satunya dimulai dari PCM Sidoarjo. Nah itu sekalipun kecil harus memulai. Bapak Ibu hormati, maka rantai cabang adalah ibarat amunisinya Muhammadiyah. Garda terdepan, amunisi Muhammad terdepan itu ada di sabang dan ranting. Maka Muhammad akan kuat kalau sabang dan rantingnya kuat. Maka insya Allah dengan Kiai akan memperkuat PCM Sidoarjo. Maka jangan sampai pengajiannya tidak jalan, harus jalan. Berapapun jamaahnya, walaupun yang ada 5 orang tetap aja jalan. Jangan sampai libur. Nah, gitu. Kan nanti lama-lama kan menjadi kebiasaan pengajian. Ada PDM, ahad pagi pengajiannya itu nggak pernah libur. Di suasana Idul sekalipun, kecuali hari ahadnya itu 1 Syawal, itu baru libur. Sekalipun hari ahadnya 2 Syawal, tetap pengajian. Itu nggak ada istilah libur. Dan yang hadir ribuan. Pengajian ahad pagi sebuah PDM, lengkapnya PDM Purbalingga. Itu Idul Fitri sekalipun tidak pernah mengenal libur, kecuali hari ahadnya bareng 1 Syawal. Sehingga saya pernah mengisi pengajian ahad pagi pada hari kedua Syawal. Pada kedua Syawal. Sehingga terlambat sedikit saya kena macet. Alhamdulillah berangkat kasih. Begitu sampai tempat, belakangnya sudah macet total. Itu kan dimulai dari sedikit. Maka insya Allah program Kiai akan memperkokoh PCM Sidoarjo dan ranting-rantingnya, yang benar memperkokoh Muhammadiyah, akan memperkokoh umat Islam. Bapak Ibu hormati, maka nanti pengajian menjadi kultur, menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, agar agama kuat, salah satunya bangun tradisi, bangun kebiasaan. Nah, salah satu kebiasaan yang kita bangun, entah mulai kapan, begitu Idul Fitri, adalah kebiasaan halal di halal. Entah kapan itu dimulai peristiwanya, gitu ya. Kita lahir sudah ada halal di halal. Kenapa halal di halal, Bapak Ibu? Kenapa halal bihalal? Halalan dihalalin, saling menghalalkan satu dengan yang lain yang mengalami pengharaman silaturahmi. Maka dihalalkan. Kenapa dihalalkan bulan Syawal? Yang kemudian menghasilkan kata mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ungkapan mohon maaf lahir dan batin di bulan Syawal jangan dihilangkan dari ucapan saudara di kartu lebaran. Jangan mohon maaf kok hanya di bulan Syawal, bukan itu maksudnya. Mari kita lihat kenapa kita di bulan Syawal menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Begitu masuk Ramadan, kan kita sangat akrab dengan hadis berbunyi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban.
mangsoma Ramadan atau mangkoma Ramadan imanan wahtisaban yufirolahu mata'odama min dambi. Barang siapa yang beribadah Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka dosanya diampuni. Sehingga dengan Ramadan yang kita amalkan, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Bapak Ibu, Allah belum mengampuni dosa-dosa kita selama kita masih punya dosa kepada sesama. Selama kita masih punya salah kepada sesama. Selama kita masih memutus tali silaturahmi kepada sesama, maka harus sambung kembali. Dan itulah bulan Syawal, karena rangkaian dari bulan Ramadan di mana Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Kepada Allah kita cukup satu arah, tidak butuh apakah Allah, jawaban Allah mengampuni kita, tidak. Kita tidak butuh jawaban. Kita amalkan ibadah-ibadah Ramadan, kita berkeyakinan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi bersih pada sama Bapak Ibu harus ketemu dan saling memberi maaf dan meminta maaf. Harus dua arah. Kalau tidak bisa ketemu, minimal lewat video call atau WA, tapi harus dibalas. Sebelum dibalas, namanya belum dimaafkan. Harus dua arah. Inilah kenapa halal bihalal di bulan Syawal. Setelah dosanya diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, maka disempurnakan kita bersih kepada sesama di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tapi kan sudah disambung tadi di bulan Syawal. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman pribadi, tukaran dengan orang lain, cekcok dengan orang lain, bertikai dengan orang lain. Bisa langsung rukun, itu enteng atau apa? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi, pernah tukaran dengan orang lain, dengan teman kantor, dengan teman sekolah, atau mungkin dengan anggota keluarga, gitu ya. Tukaran, konflik, bertikai, langsung rukun, enteng atau apa? Kalau anak kecil tukaran langsung main bareng lagi, ya kan? Kalau anak kecil balita itu berantem, langsung rangkulan main bareng lagi. Tapi saya yakin seusia Bapak Ibu yang dewasa, tukaran langsung bisa rukun. Kadang-kadang sesumbar jonasi itu turunan kan gitu ya. Saking beratnya nih. Itulah biasanya di antara halal bihalal yang kemudian nanti ada salaman, orang yang bermasalah justru tidak hadir. Itu artinya apa? Sebenarnya halal bihalal bukan pekerjaan ringan, tapi pekerjaan berat. Allah memaklumi orang konflik bertikai, kemudian tidak bertegur sapa, masih diberi toleransi. Tapi kan batalnya hanya tiga malam. Layak hilul muslim ayat jurahuhu pokok karaktilayani. Tidak halal bagi orang Islam ketemu yang lain, kemudian ketika ketemu wajahnya berpaling. Istilahnya apa? Ketemu tapi wajahnya berpaling. Apa namanya? Melengos. Nah, ya. Ketemu wajahnya melengos itu nggak boleh. Melampaui batas tiga malam. Maka tadi Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu konflik kemudian maksimal 3 malam bisa rukun kembali? Saya kira tidak mudah. Itulah halal bihalal. Untuk apa? Untuk membangun harmoni sosial, harmoni pribadi, harmoni keluarga. Coba Bapak Ibu dalam satu jamaah di sini, aku tukaran tidak bertegur sapa dalam satu masjid. Ini namanya masjid apa? Baitul Abdurrahman.
satu jamaah masjid ini misalnya ada berapa pasang atau satu pasang tukaran dan pusaka. Kemudian tiba-tiba belum ada jamaah lain yang masuk masjid kecuali 2 orang ini yang tukaran.